Bapak dan Ibu jemaat Kristus yang ada di rumah, oleh karena kondisi negara ini dan kondisi dunia seperti ini, maka kita diizinkan untuk beribadah di rumah masing-masing. Dan izinkan saya untuk menyampaikan firman Tuhan untuk dilanjutkan ke Bapak Ibu melalui media sosial. Namun sebelumnya, mari kita berdoa sebelum belajar tentang firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu bagi kami di Jemaat Roh Supiori. Terima kasih, walaupun kondisi dunia ini terjadi wabah virus corona yang menakutkan, namun kebaikan-Mu hari ini, walaupun kami tidak ada di ruang ibadah di gereja, tapi kami bersyukur kami masih dalam perlindungan-Mu dan kami bisa menyaksikan, menyampaikan firman melalui media sosial untuk menjadi penguatan dan pengharapan bagi semua jemaat-Mu. Bapa, terima kasih. Sebelum hamba-Mu menyampaikan firman-Mu, hamba mohon dengan kerendahan hati, Engkau tolong, Engkau bimbing hamba-Mu, supaya setiap firman yang hamba-Mu sampaikan boleh benar-benar menjadi suatu pedoman, memberikan pengharapan, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, memberikan penyembuhan bagi setiap jemaat-Mu yang memerlukannya. Terima kasih Bapa. Kau berkati hamba-Mu, berkati semua jemaat-Mu yang mendengarkan firman ini. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur serta siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saja kalau sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk membaca firman Tuhan dalam kitab Ulangan pasal 1. Ulangan pasal 1 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke 33. Ulangan pasal 1 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke 33. Saya akan bacakan dan saudara di rumah bisa membuka Alkitab saudara dan bisa mengikutinya bersama-sama. Perikopnya riwayat ke-12 pengintai. Kemudian kita berangkat dari Horeb dan berjalan melalui segenap padang gurun yang besar dan dahsyat yang telah kamu lihat itu, ke arah pegunungan orang Amori, seperti yang diperintahkan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Lalu kita sampai ke Kades Barnea. Ketika itu aku berkata kepadamu, kamu sudah sampai di pegunungan orang Amori yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Ketahuilah, Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, dudukilah seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Lalu kamu sekalian mendekati aku dan berkata, marilah kita menyuruh beberapa orang mendahului kita untuk menyelidiki negeri itu bagi kita dan membawa kabar kepada kita tentang jalan yang akan kita lalui dan tentang kota-kota yang akan kita datangi. Hal itu kupandang baik. Jadi aku memilih daripadamu 12 orang dari tiap-tiap suku seseorang. Mereka pergi dan berjalan ke arah pegunungan, lalu sampai ke lembah Eskol, kemudian menyelidiki negeri itu. Maka mereka mengambil buah-buahan negeri itu dan membawanya kepada kita. Pula mereka membawa kabar kepada kita demikian, negeri yang diberikan Tuhan Allah kita kepada kita itu baik. Tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana, namun menentang titah Tuhan Allahmu. Kamu menggerutu di dalam kemahmu serta berkata, karena Tuhan membenci kita, maka ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori, supaya dimusnahkan. Kemanakah pula kita maju? Saudara-saudara kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan, orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita.
Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Begitulah kami melihat orang-orang enak di sana. Ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Dan di padang gurun di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau, seperti seorang mendukung anaknya, sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Tetapi walaupun demikian, kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu di perjalanan untuk mencari tempat bagimu, di mana kamu dapat berkemah, dengan api pada waktu malam dan dengan awan pada waktu siang, untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Allah kasihi, Bapak Ibu sekalian, seperti saya sudah membacakan firman Tuhan untuk kita semua, kitab Ulangan ini Bapak Ibu, ini cerita kenangan, cerita perjalanan bangsa Israel kembali yang diceritakan oleh hambanya Nabi Musa. Dia menceritakan baik, buruk, persoalan, menang, kalah, diceritakan oleh Musa dalam kitab Ulangan ini. Dan saya sengaja mengambil satu perikop di dalam kitab Ulangan ini terkait dengan para pengintai. Dan saya berharap bahwa hari-hari yang kita hadapi hari-hari ini, banyak yang ketakutan, banyak yang merasa susah karena persoalan-persoalan yang sedang dihadapi. Maka saya mengajak kita semua untuk kembali merenungkan bagaimana kebaikan Tuhan pada kita ketika kita mengalami susah di waktu-waktu lalu. Seperti Musa menguraikan kembali kondisi-kondisi yang mereka hadapi mulai dari Mesir sampai dengan mau masuk tanah Kanan yang ditulis dalam kitab Ulangan ini. Itu pertama, kenapa saya mengangkat kitab Ulangan ini, untuk Bapak Ibu bisa merenungkan kembali apa yang pernah Bapak Ibu alami yang susah sekali, tapi Tuhan bisa menolong Bapak Ibu untuk mengalami kebaikan Tuhan, mengalami damai sejahtera Tuhan. Namun Bapak Ibu, saya tidak akan menjelaskan itu lebih jauh, tapi saya akan kembali untuk menjelaskan seperti khotbah saya di beberapa minggu lalu terkait dengan tema Rock di tahun ini, The Years of Emerging Leaders, atau tahun kemunculan pemimpin. Maka saya akan melanjutkan khotbah saya di beberapa minggu lalu terkait dengan kemunculan pemimpin. Bapak Ibu sekalian, beberapa minggu lalu saya sudah menjelaskan 3 hal terkait dengan kepemimpinan yang baik bagi orang Kristen dan bagaimana kita bisa menjadi pemimpin yang baik. Maka kali ini saya akan menjelaskan 3 hal lagi tentang kemunculan pemimpin dalam situasi genting. Ada 3 hal yang perlu menjadi perhatian kita semua, apapun siapapun kita, posisi apapun kita. Dan saya perlu jelaskan Bapak Ibu sekalian bahwa pemimpin itu bukan hanya mereka yang memimpin organisasi, tapi pemimpin itu semua kita. Apapun level kita, itu kita pemimpin. Bahkan kita yang sendiri pun adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Itu yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu, bahwa pemimpin itu sekali lagi bukan orang-orang pejabat yang memimpin suatu organisasi saja, tapi pemimpin itulah semua orang yang minimal memimpin dirinya sendiri. Itulah namanya pemimpin. Oleh karena itu Bapak Ibu, dalam situasi yang genting, situasi saat ini, maka untuk sesuai dengan tema rock kita adalah kemunculan pemimpin-pemimpin, maka untuk bisa muncul sebagai pemimpin dalam situasi-situasi ini, maka ada 3 hal yang perlu menjadi perhatian kita, menjadi kita renungkan, dan kalau dapat kita praktekkan supaya kita dapat muncul sebagai pemimpin-pemimpin yang hebat. Hal yang pertama adalah pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang taat atau tunduk pada otoritas. Yang kedua adalah pemimpin yang mau melayani, bukan hanya dilayani. Dan yang ketiga adalah pemimpin yang selalu optimis. 3 hal ini yang akan saya jelaskan untuk kita semua, dan saya berharap ini akan menjadi kekuatan bagi kita. Yang pertama, pemimpin yang taat dan tunduk pada otoritas. Bapak Ibu sekalian, tadi Ulangan pasal 1 tadi,
sampai dengan 33, ada lanjutannya di 34. Itu menceritakan seorang pemimpin yang kemudian bisa melalui masa sulit dan kemudian bisa sampai ke tanah Kanaan, dan dia diperkenankan Tuhan untuk masuk tanah Kanaan karena dia taat dan tunduk pada otoritas Tuhan. Bapak Ibu bisa buka dengan saya di Ulangan pasal 1 ayat 34 dan 35 sampai 36. Dia berkata begini, ketika Tuhan mendengar gerutumu itu, ia menjadi murka dan bersumpah, tidak seorang pun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini, akan melihat negeri yang baik, yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu. Ulangan 36, kecuali Kaleb bin Yefune, dialah yang akan melihat negeri itu, dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu, karena dengan sepenuh hati ia mengikuti Tuhan. Saya ulangi lagi, karena dengan sepenuh hati ia mengikuti Tuhan. Satu generasi orang Israel yang akan masuk tanah Kanaan, termasuk Kaleb. Tapi Tuhan bilang, yang bisa masuk adalah Kaleb dan yang lain yang suka menggerutu. Yang suka menggerutu tidak mungkin masuk tanah Kanaan, karena mereka tidak mengikuti dengan sepenuh hati apa yang dititahkan oleh Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kenapa Kaleb? Bapak Ibu kalau tahu ceritanya, ketika 12 pengintai dikirim untuk mengintai tanah Kanaan, mereka waktu balik hanya 2 orang yang menyatakan apa yang Tuhan mau. Dia menyatakan walaupun kondisi di sana memang ada orang-orang raksasa, ada tembok-tembok besar, tapi mereka menyatakan bahwa Tuhan pasti memberikan tanah itu kepada kita karena Tuhan menyertai kita. Itu firman Tuhan yang tadi di dalam firman pun tadi Musa ceritakan kembali. Nah, dialah orang yang dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan. Ini pemimpin yang dikehendaki Tuhan dan yang bisa menang dalam situasi yang sulit. Beda dengan mereka yang kemudian tadi Ulangan pasal 1 ayat 34 dia bilang, mendengar gerutu, mereka menggerutu, mereka mengomel, mereka mengeluh, terlalu banyak keluhan. Padahal mereka sudah melihat bagaimana Tuhan menyertai mereka. Mereka bisa melihat bagaimana Tuhan mengeluarkan mereka dari Mesir. Tapi pada posisi yang sulit, mereka masih belum percaya sama Tuhan. Mereka masih tetap menggerutu dan tidak mau mendengar, tidak mau taat, tidak mau tunduk pada otoritas Tuhan, bahkan otoritas para pemimpin. Bapak Ibu sekalian, pemimpin-pemimpin yang akan muncul dalam kondisi sulit adalah mereka yang mau taat pada otoritas Tuhan. Mereka mau taat pada otoritas di atas dia. Hai para anak buah, taat sama otoritas para pemimpin di atasmu. Hari-hari ini Bapak Ibu tahu, kita sedang diminta oleh pemerintah untuk bagaimana tinggal di rumah, beribadah di rumah, bekerja di rumah, dan ini otoritas yang harus kita tunduk. Maka hari ini saya bisa khotbah di sini dan Bapak Ibu bisa mendengarkan nanti lewat WA atau lewat Facebook. Itu karena kita tunduk pada otoritasnya Tuhan, otoritasnya pemerintah. Ini yang sedang kita lakukan. Mari tunduk sama otoritasnya. Siapapun Bapak Ibu yang sedang jadi pemimpin, harus tunduk sama otoritas pemimpin di atasmu. Siapapun Bapak Ibu yang sedang menjadi anak buah, hai anak-anak, tunduklah sama otoritas bapakmu. Hai istri-istri, tunduklah sama otoritas suamimu. Karena itu penting. Untuk apa? Karena ketika kita tunduk pada otoritas, maka damai sejahtera akan ada dalam hidup kita. Seperti firman tadi, kecuali Kaleb. Biarlah kita jadi orang-orang yang kecuali ketika banyak orang menggerutu, banyak orang mengomel, banyak orang mengeluh karena susah ini, susah itu, tapi kita tetap tunduk pada otoritas. Dan otoritas itu yang akan menolong kita untuk melihat damai sejahtera, untuk merasakan damai sejahtera yang disediakan oleh Tuhan bagi kita. Itu contoh pertama bagaimana Kaleb
tunduk sama otoritas, dan Tuhan berfirman sama Musa, sampaikan bahwa dialah dari semua orang yang ada bersama seangkatan dengan dia akan masuk ke tanah Kanaan. Yang kedua, Bapak Ibu, hari-hari ini kita masuk pada perayaan Paskah. Kita sedang persiapan untuk memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Suatu pemimpin yang pernah ada di dunia ini, yang punya pengikut terbanyak sampai hari ini, dia adalah Yesus. Secara 100% dia juga manusia, tapi dia juga 100% Allah. Pada saat dia jadi manusia, Bapak Ibu tahu, dia tunduk dan taat pada otoritas Bapa di surga. Bapak Ibu bisa lihat dalam Matius 26 ayat 39, di sana dikatakan, maka Yesus maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi dengar kata-katanya, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Dia tunduk sama otoritas. Susah. Secara manusia dia bisa berontak, tapi karena ketaatan kepada otoritasnya lah, mengakibatkan dia harus siap menderita, dia harus siap sengsara, bahkan dia harus siap mati. Untuk apa? Untuk membuktikan ketaatannya, untuk membuktikan tunduknya dia pada otoritasnya Tuhan. Bapak Ibu sekalian, dan apa yang terjadi? Dia dimuliakan, namanya dijadikan nama di atas segala nama. Bapak Ibu sekalian, siapapun kita, saya ulangi lagi, marilah tunduk pada otoritas apapun yang ada di atas saudara. Ini jadi penting. Dimanapun, di rumah, di keluarga, di kantor, di tempat bekerja, di mana saja, tunduklah sama otoritas. Karena otoritas, ketika orang yang punya otoritas melihat ketaatan kita, melihat bagaimana kita tunduk dan taat, maka mereka akan promosikan kita. Saya mengalami banyak hal terkait dengan tunduk sama otoritas itu. Ketika Tuhan berkenan untuk saya ada di bawah, dipimpin oleh orang-orang, maka saya berusaha untuk tunduk taat pada otoritas-otoritas itu. Dan apa yang terjadi? Mereka akan melihat ketaatan kita, mereka akan melihat bagaimana kita tunduk sama otoritas mereka, dan mereka akan mempromosikan kita seperti Tuhan mempromosikan orang. Yesus dipromosikan menjadi, namanya disebut nama di atas segala nama. Karena apa? Ketundukan, ketaatannya pada otoritas. Oleh karena itu Tuhan, Bapak Ibu sekalian yang saya kasih, belajarlah tunduk sama otoritas, belajarlah taat sama otoritas, karena itu yang akan memberikan kita suatu promosi, itu yang akan membuat kita suatu kedamaian. Karena kalau orang yang tidak tunduk sama otoritas biasanya suka takut. Orang yang tidak tunduk sama otoritas biasa cepat mengeluh, cepat menggerutu. Dan di mana-mana Bapak Ibu, coba Bapak Ibu rasain sendiri. Kalau anak Bapak Ibu suka menggerutu, suka nggak? Pasti nggak suka. Anak Bapak Ibu suka mengomel, suka nggak? Pasti nggak suka. Ketika saudara memimpin, memberi arahan, memberi peringatan kepada anak buah atau istri saudara, waktu Anda menyampaikan itu dan mereka mendengar dan mereka juga mengomel terus, maka apa yang terjadi? Pasti saudara tidak suka. Oleh karena itu, seperti itulah waktu kita tidak taat, tidak tunduk, tidak mengikuti otoritas, perintah dari otoritas yang tertinggi kita, maka begitulah orang akan tidak suka. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita belajar untuk tunduk pada otoritas. Tunduk pada otoritas siapapun yang ada di atas kita. Saya ulangi lagi, hai anak-anak, tunduk pada otoritas. Ada otoritas itu, ada ayahmu, ada ibumu. Hai istri-istri, tunduk sama otoritas bapamu, suamimu, dan sama-sama tunduk pada otoritas Tuhan. Dan kita sedang ada dalam negara ini, marilah kita tunduk sama otoritas pemerintah. Mari sama tunduk pada otoritas pemimpin-pemimpin kita di kantor, pemimpin-pemimpin kita di gereja, pemimpin-pemimpin kita di mana saja kita ada di bawah otoritas mereka. Mari kita belajar tunduk, karena ketundukan kita akan menjamin kedamaian kita, menjamin damai sejahtera kita, menjamin bagaimana kita dipromosikan. Itu yang pertama Bapak Ibu. Seorang pemimpin yang taat dan tunduk pada otoritas itu jadi suatu penting terkait dengan kepemimpinan. Siapa yang akan muncul sebagai pemimpin? Pertama, orang harus tunduk pada otoritas.
Yang kedua Bapak Ibu, pemimpin yang akan muncul adalah mereka yang mau melayani. Nah, ini semua kita sudah dengar terkait dengan pemimpin yang hebat itu adalah pemimpin yang melayani. Tuhan Yesus sendiri bilang, siapa yang mau jadi besar, dia harus menjadi pelayan. Itu Yesus sudah bilang. Dan di dalam Ulangan 1 ayat 38, selain Kaleb, ada satu pemimpin yang juga direstui Allah untuk masuk ke tanah Kanaan karena dia juga tidak menggerutu. Dia adalah Yosua. Di dalam Ulangan 1 ayat 38 dikatakan, Yosua bin Nun, ini kata Tuhan kepada Musa, Yosua bin Nun, pelayanmu, dialah yang akan masuk ke sana. Berilah kepadanya semangat, sebab dialah yang akan memimpin Israel sampai mereka memiliki negeri itu. Dengar kata-kata ini, Yosua bin Nun, pelayanmu. Yosua ini pelayannya Musa, Bapak Ibu. Yosua ini pelayannya Musa, dan dia adalah termasuk salah satu dari 12 orang yang ikut mengintai. Waktu 10 orangnya menggerutu, 2 orang yang berkata bahwa Tuhan akan menyertai mereka walaupun banyak soal, tapi Tuhan akan menyertai dia. Ini salah satunya adalah Yosua, dan tadi pertama adalah Kaleb. Dia pelayanmu. Bapak Ibu semua yang saya kasihi, saya baca biografi setiap pemimpin yang muncul kemudian adalah mereka yang mulai dari pelayan. Mereka yang memulai dari sebagai pelayan. Bapak Ibu kalau dengar Kapolri, mantan-mantan Kapolri, bahkan ada Kapolri, berapa Kapolri yang sudah ada di Republik ini, mereka sebelum jadi Kapolri, sebelumnya mereka pernah menjadi ajudan Presiden. Mereka adalah pelayan Presiden, ajudan, kerja dari bawah. Di Alkitab ada yang namanya Yusuf. Sebelum jadi Perdana Menteri di Mesir, dia sebelumnya juga jadi pelayan di rumah Potifar. Dia jadi pelayan. Bapak Ibu bisa dengar satu raja besar yang namanya Daud. Sebelum dia jadi raja, dia jadi pelayan juga. Dia melayani kambing dan domba. Dan sebelum itu juga, sebelum diangkat jadi raja, dia melayani raja, itu Saul. Jadi Bapak Ibu semua, tidak ada pemimpin yang hebat yang tidak berawal dari pelayan. Oleh karena itu Bapak Ibu, pemimpin yang akan muncul adalah pemimpin yang memulai dengan melayani. Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus sebagai pemimpin besar, sekali lagi, pemimpin yang punya pengikut terbanyak yang ada di dunia ini sampai hari ini, dia juga mempraktekkan bagaimana dia jadi pelayan. Yohanes 13 ayat 4 dikatakan, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Ayat Yohanes 13 ayat 5 katakan, kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terletak pada pinggangnya itu. Yesus sebagai pemimpin hebat, dia tunduk, ambil air, melayani murid-muridnya dengan membasuh kaki. Dan ini teladan yang sampai hari ini orang selalu menyebutnya. Rupanya Bapak Ibu, kalau pemimpin yang dengan karisma, kemudian dengan kesangaran, dengan ketegasan memimpin, itu orang juga cepat lupa. Tapi kalau pemimpin yang memimpin dengan melayani, itu akan membekas di hati para pengikutnya. Bapak Ibu sekalian, apapun jabatan Bapak Ibu sebagai pemimpin hari ini, maka mulailah belajar melayani. Mumpung kita masih ada di rumah, hai bapak-bapak, mumpung masih ada di rumah, tidak boleh keluar-keluar, belajarlah untuk melayani istri. Sebagai mereka yang kita pimpin, belajar Bapak Ibu untuk melayani. Apa rasanya? Coba Bapak Ibu akan rasakan bagaimana rasanya bangun pagi, minta istri bikin kopi, dan kemudian minum sama-sama, dengan dibandingkan dengan pagi-pagi Bapak bangun, kemudian bikin kopi, bangunkan istri, kemudian minum sama-sama. Saya percaya Bapak Ibu, rasa kopi yang di istri bikin karena Bapak perintah,
dengan rasa kopi yang Bapak bikin dan ajak istri minum, itu beda rasa. Karena dilakukan dengan rasa melayani. Coba Bapak Ibu, saya berapa hari ini saya coba. Bapak Ibu, pagi saya bangun, bikin pisang goreng, saya goreng, kemudian kasih bangun istri, dan kemudian kami makan sama-sama, minum sama-sama sambil istri saya peluk, baru dia bilang, terima kasih sayang. Rasanya beda. Rasanya beda ketika saya bangun dan saya bilang, tolong kopi dulu, tolong nasi goreng dulu. Itu rasanya beda, karena waktu istri bikin mungkin bisa mengeluh, tapi waktu kita belajar untuk melayani istri, kita double kebahagiaan. Mungkin kebahagiaan yang waktu kita suruh istri itu ada juga, tapi tidak ada lebih besar kebahagiaan waktu kita turun tangan untuk melayani. Bapak Ibu, mumpung masih di rumah, yang suka perintah-perintah istrinya saja, coba belajar mulai besok, belajar untuk melayani istri, belajar untuk melayani anak-anak. Saya yakin 100% rasanya pasti beda, karena ada ucapan terima kasih. Dan Bapak Ibu ingat bahwa kegaguman, penghormatan orang kepada kita karena kita memimpin dengan melayani, pasti jauh lebih berkesan dibanding kita memimpin dengan otoriter, atau dengan seolah-olah kita gagah untuk melayani. Coba kita rasain sendiri Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu, seperti Yesus dia lakukan. Dia memimpin dengan cara melayani. Maukah Bapak Ibu mulai belajar untuk mulai kita melayani dengan cara Yesus? Memimpin dengan cara Yesus, yaitu melayani. Baik mereka yang sudah berkeluarga, tapi bagi mereka yang belum berkeluarga, yang masih sendiri, saya minta Bapak Ibu belajar melayani diri sendiri. Jangan karena tinggal sendiri di rumah, terus bangunnya terlambat, tidak cuci muka, tidak rawat diri, sampai nanti pas kita ketemu waktu sudah tidak ada lockdown lagi, nanti kita ketemu nanti nona-nona yang masih bujang-bujang karena tidak rawat diri, bisa kelihatan besar-besar badannya, atau bahkan mungkin jerawatnya di sana di sini. Kenapa? Karena tidak melayani diri, memimpin diri sendiri. Tadi saya dari awal bilang, pemimpin itu bukan pemimpin di organisasi, tapi pemimpin diri sendiri juga penting. Oleh karena itu, hai anak-anak yang masih bujang, hai pemuda-pemudi, selama lockdown ini jangan gunakan waktu itu untuk Anda bermalas-malasan, tapi gunakan waktu untuk melayani diri saudara, melayani, melihat diri saudara, melayani olahraga, supaya diri saudara itu tetap sehat, tetap kuat, tetap cantik, tetap ganteng, supaya orang melihat dan melihat kamu bisa memimpin dirimu sendiri. Bapak Ibu sekalian, jadilah pemimpin yang mau melayani. Jadilah pemimpin yang mau melayani. Saya kasih tahu sekali lagi, semua pemimpin yang pernah hebat, yang tertulis di Alkitab maupun biografinya tertulis di dunia ini, mereka memulainya dengan melayani. Melayani. Seperti yang saya bilang, para Kapolri, Pangdam, Panglima, Pak Wiranto itu misalnya, dia pernah jadi ajudan seorang presiden, dan kemudian jadi pangap. Itulah Bapak Ibu. Di Alkitab seperti tadi saya jelaskan, Yusuf, Daud, dan banyak lagi. Karir mereka dimulai dari pelayan. Jadilah pemimpin yang hebat dan mulai melayani. Pemimpin di keluarga, pemimpin di komsel, pemimpin di jemaat, pemimpin di mana saja. Marilah kita memulai dengan melayani. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, pemimpin yang akan muncul itu adalah orang-orang yang selalu optimis. Ini yang ketiga. Orang-orang yang selalu optimis. Pemimpin yang optimis itu adalah mereka yang selalu berpikir positif dalam segala keadaan. Yang kedua, pemimpin yang optimis itu adalah mereka yang selalu melihat peluang dalam masalah. Dan yang ketiga, pemimpin yang optimis adalah mereka yang berani untuk menjadi emper bagi anak buahnya, tapi berani untuk minta maaf walaupun tidak bersalah. Ibu bapak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat contoh-contoh pemimpin yang optimis. Kita bisa baca Ulangan 1 ayat 9 sampai 33. Kita juga bisa baca Bilangan 13 ayat 1 sampai 12.
tentang pengintai-pengintai yang tadi saya jelaskan, yang ada Kaleb, ada Yosua di situ Bapak Ibu. Ketika orang lain melihat masalah besar dan mereka menggerutu, Kaleb dan Yosua sebaliknya melihat hal yang positif dalam kondisi itu. Orang 10 orang bicara di sana itu ada raksasa, ada orang enak yang kalau kita ke sana mereka bisa telan kita. Tapi Yosua dan Kaleb sebaliknya. Di sana memang ada orang. Tapi karena Tuhan menyertai kita, kita bisa masuk dan kita bisa mengalahkan mereka. Bapak Ibu, hari-hari ini kondisi saat ini banyak orang ketakutan. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai calon pemimpin-pemimpin hebat di masa ini, saudara harus melihat kondisi yang saat ini dengan optimis bahwa kondisi ini akan berlalu. Seperti dulu ada virus seperti ini, ada SARS, ada MERS, ada flu burung, ada flu Singapura, banyak tapi bisa berlalu dan kita ada sampai saat ini. Maka kondisi yang ada ini pun kita optimis bahwa kita akan melaluinya. Kita harus melihat hal dalam setiap masalah itu, kita harus mencari peluang dalam masalah itu supaya kita bisa beruntung. Jangan kita ketakutan dengan setiap soal yang kita hadapi. Bapak Ibu sekalian, bisa kita lihat, baca dalam kisahnya orang Israel tadi. 12 orang, 10 boleh takut, 10 boleh menyatakan hal-hal yang meragukan di orang Israel, tapi 2 tidak. Dan apa yang terjadi? Mereka semua yang tawar hati, mereka semua yang menggerutu, mereka semua berpikir pesimis, mereka disingkirkan. Mereka semua satu pun tidak masuk tanah Kanaan, termasuk Musa, tidak. Tapi 2 orang ini ketika mereka melihat, berpikir positif dalam keadaan yang sulit, mereka masuk. Tadi saya katakan pemimpin yang optimis itu adalah mereka yang berani minta maaf walaupun tidak bersalah, Bapak Ibu. Pemimpin besar kita, Nabi Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita kasih contoh itu, Bapak Ibu, dalam kondisi yang sangat sulit. Waktu dia mau mati di kayu salib, apa yang dia bilang? Dia mau mengampuni mereka yang menganiaya dia. Dia bilang, ya Bapakku, ampunilah mereka ini, karena mereka ini tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini pemimpin yang sangat hebat. Waktu kita disakiti, kita ingin mau balas. Pemimpin kadang merasa karena hebat, maka ketika ada orang menyakiti, ada orang yang membuat dia resah, ada orang yang membuat dia cemas, dia berusaha untuk membalasnya, tidak mau mengampuni. Tapi Yesus hari ini dalam masa-masa kesengsaraan ini, ketika dia mau mati, dia bilang apa? Bapakku, ampunilah mereka. Ini pemimpin yang hebat. Ini pemimpin yang optimis. Bapak Ibu bisa tahu cerita bagaimana waktu Yesus mau ditangkap. Waktu mau ditangkap, Petrus sudah angkat parang, pedang, dan potong salah satu imam besar Markus telinganya. Tapi apa yang dilakukan oleh pemimpinnya? Oleh Yesus, sarungkan kembali pedangmu. Sarungkan kembali pedangmu. Dan dia lakukan apa? Mengasihi orang itu, kembalikan telinganya, disembuhkan. Itu mujizat terakhir yang dilakukan sebelum Yesus disalibkan. Diampuni. Pemimpin yang hebat adalah mereka yang berani minta maaf walaupun tidak bersalah. Bapak Ibu sekalian, marilah dalam kondisi apapun kita hari-hari ini, kita tetap optimis. Kita tetap berusaha berpikir positif dalam kondisi segala keadaan yang kita alami. Mari kita terus melihat peluang dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Mari kita terus berani bertanggung jawab para pemimpin, berani minta maaf walaupun tidak bersalah. Ini jadi penting untuk membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah representatif of Christ Kingdom yang siap dimunculkan sebagai pemimpin. Sekali lagi, pemimpin itu bukan hanya mereka yang memimpin di organisasi, tapi mereka yang memimpin dirinya sendiri, memimpin keluarganya, memimpin komselnya, memimpin apa aja kalau dia diberikan tanggung jawab sebagai pemimpin. Bapak Ibu sekalian, marilah
Jadilah pemimpin-pemimpin hebat. Jadilah pemimpin-pemimpin yang bisa dipercaya. Jadilah pemimpin-pemimpin yang sanggup untuk memberikan teladan bagi semua orang. Dalam situasi genting ini, saya rindu kita semua jadi pemimpin yang taat dan tunduk sama otoritas Tuhan dan juga otoritas orang-orang yang ditugaskan untuk memimpin kita. Yang berikut, jadilah pemimpin yang mau melayani. Dan yang terakhir, jadilah pemimpin yang selalu optimis. Berpikirlah positif, selalu melihat masalah selalu melihat peluang dalam setiap masalah. Dan yang terakhir, berani untuk bertanggung jawab, berani minta maaf kalaupun kita tidak salah. Saya percaya kalau semua kita mau belajar untuk menjadi pemimpin seperti 3 hal yang saya sampaikan, maka dalam kondisi ini, dalam kondisi yang ada saat ini yang membuat orang susah, yang membuat orang cemas, yang membuat orang ketakutan, kita tetap ada dalam damai sejahtera. Kenapa? Karena dalam kondisi ini yang dibutuhkan adalah damai sejahtera dan sukacita dalam hidup kita. Dengan begitu imun kita akan naik, dan apapun penyakit yang akan menyerang kita, imunitas dalam tubuh kita, kekebalan dalam tubuh kita akan menyerang setiap penyakit yang ingin masuk. Untuk imunnya harus baik, jadilah pemimpin yang tunduk pada otoritas, jadilah pemimpin yang mau melayani, dan jadilah pemimpin yang selalu optimis. Saya percaya Tuhan memberkati kita untuk melewati setiap persoalan, untuk melewati kondisi yang sedang kita hadapi saat ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman yang telah hamba-Mu sampaikan. Sekali lagi hamba mohon, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan, firman-Mu menyembuhkan, firman-Mu memberikan terang, firman-Mu memberikan tuntunan jalan, firman-Mu memberikan kami damai sejahtera untuk kami menghadapi situasi-situasi yang hari-hari ini harus kami hadapi. Terima kasih Bapa, situasi ini sudah terjadi dan kami tidak mungkin menghilangkan situasi ini. Oleh karena itu kami mohon Tuhan memberikan kami kekuatan, Tuhan menyertai kami untuk kami sanggup melewati situasi ini. Dan biarlah situasi yang kami lewati ini pada titik kemenangan kami, semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu dimanapun mereka saat ini berada. Engkau berkati apapun kesusahan mereka, apapun yang mereka rasakan, baik susah, senang, di dalam nama Yesus Engkau hadir di hati mereka, Engkau hadir di keluarga-keluarga mereka, menjadi Allah bagi hidup mereka, menjadi Raja, menjadi Tuhan bagi hidup mereka, dan mereka mendapatkan damai sejahtera. Supaya ketika kami melewati setiap soal ini, kami punya banyak kesaksian, dan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.